Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengupas tentang profilnya UNS Universitas 11 Maret di prodi Saintek ya, khususnya di jalur prestasi atau SNBP tahun 2023. Prodi apa yang paling ketat, yang persaingannya paling tinggi, mana prodi yang berpeluang besar untuk lolos SNBP, atau mana prodi yang peluangnya kecil. Nah, kita akan kupas sama-sama. Sebagai awalan, kuota mabanya UNS ya tahun 2023 itu sekitar 9.307, dibagi menjadi tiga jalur ya, ada SNBP, prestasi, tulis, dan mandiri dengan persentase standar sama dengan kampus PTNBH yang lain 20%, 30 dan 50. Sehingga total mahasiswa yang bakalan diterima adalah kisaran seperti ini. Kita fokus di warna yang kuning ya. Di jalur SNBP itu paling nggak kuotanya 1.443. Nah, bagaimana supaya kita termasuk di dalam kuota itu? Maka kita tentu butuh untuk memperhatikan prodi-prodi mana yang punya persaingan tinggi dan persaingan yang rendah. Nah, saya menyajikan data keketatan yang diperoleh dari daya tampung atau kuota bagi jumlah peminat kali 100%. Misalnya ada prodi teknik informatika, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatan itu 50 per 1.000 kali 100 ketemu 5%. Nah, yang bisa kita maknai dari angka ini adalah nanti jika semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Saya akan sajikan data-data real terkait dengan keketatan, terutama di kelompok prodi prodi saintek dulu ya. Di klaster satu ini klaster yang paling ketat, paling banyak peminat dan paling tinggi persaingan. Pertama ada farmasi. Wow, kuotanya 16 tapi yang daftar itu 906. Keketatannya 1,77. Farmasi menjadi prodi yang paling sulit ditembus karena memang kuotanya 16. Yang nomor dua ada kebidanan, kuotanya 12, peminatnya 586, keketatannya 205. Dan ini menunjukkan betapa kebidanan juga masuk prodi yang paling sulit untuk ditembus. Nomor tiga ada psikologi, kuotanya 52, peminatnya 2034, keketatannya 2,56. Nomor 4 ada informatika ya, kuotanya 30, peminatnya 1.094, kekuatannya 2,74. Nomor 5 ada FK, kedokteran, kuotanya 44, peminatnya 1.484, kekuatannya 2,96. Klaster satu ini luar biasa datanya, di angka 1 dan 2%. Jadi peluangnya hanya 1 sampai 2% saja untuk bisa bersaing lolos di prodi-prodi ini. Di klaster satunya UNS, tentunya teman-teman harus berpikir ulang, dipikir masa-masa apakah modalnya cukup untuk bisa bersaing di prodi-prodi ini, karena memang tingkat persaingannya sangat-sangat tinggi. Bayangkan hanya 1 sampai 2% saja peluang untuk bisa lolos. Klaster kedua, kita lihat ada teknik informatika dan komputer, kuotanya hanya 16, peminatnya 473, keketatannya 3,38. Nomor 7 ada perjalanan wilayah kota atau PWK, kuotanya hanya 16, peminatnya 361, keketatannya 4,43. Nomor 8 ada teknik industri, kuotanya 26, peminatnya 575, keketatannya 4,52. Nomor 9 ada statistika, kuotanya hanya 18, peminatnya 394, keketatannya 4,57. Nomor 10 ada arsitektur, kuotanya hanya 24, peminatnya 525, keketatannya 4,57. Ini menunjukkan data yang masih ketat ya di antara prodi-prodi ini, berkisar antara 3 sampai 4% saja. Jadi teman-teman perlu bisa memperhatikan bagaimana prodi-prodi ini tentunya punya persaingan yang sangat tinggi. Bayangkan peluangnya 3 sampai 4%. Oke, next. Di klaster ketiga ada prodi apakah? Yang pertama agribisnis, kuotanya 32, peminatnya 671, keketatannya 4,77. Kemudian di nomor 12 ada teknik mesin, kuotanya lumayan 30, peminatnya 606, keketatannya 4,95. Nomor 13 ada ilmu dan teknik pangan. Kuotanya 24, peminatnya 468, keketatannya 5,13. Nomor 14 ada ilmu lingkungan, kuotanya hanya 16, peminatnya 296, keketatannya 5,41. Dan nomor 15 ada pendidikan matematika, kuotanya hanya 18,
peminatnya 321, keketatannya 5,61. Nah, ini menunjukkan walaupun sudah naik ya angka keketatannya, tapi ini masih tinggi persaingan. Bayangkan hanya 4 dan 5% saja peluangnya. Kenapa? Karena mungkin dilihat dari slot kuotanya ini sangat kecil ya. 24, 16, 18, padahal yang berminat itu sudah ratusan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi apa itu semacam warning ya untuk menyiapkan modal yang cukup bersaing di prodi-prodi ini. Nomor 4 di klaser keempat ada prodi 6, nomor 16 teknik sipil, kuotanya 36, peminatnya 587, keketatannya 6,13. Nomor 17 ada pendidikan biologi, kuotanya hanya 20, peminatnya 314, keketatannya 6,37. Nomor 18 ada biologi murni, kuotanya hanya 18, peminatnya 270, keketatannya 6,67. Nomor 11 ada pendidikan IPA, kuotanya hanya 16, peminatnya 237, keketatannya 6,75. Dan di nomor 20 ada matematika murni, kuotanya hanya 18, peminatnya 260, keketatannya 6,92. Nah, ini sudah mulai agak longgar ya, walaupun masih di angka 6% ya. Hati-hati karena memang ini kuotanya sangat kecil, 20, 18, 16. Jadi perlu hati-hati juga untuk bersaing di prodi-prodi ini. Kita lihat di kelas kelima, ada prodi apakah di UNS? Ya, nomor 2 itu ada teknik kimia, kuotanya 24, peminat 317, keketatan 7,57. Nomor 22 ada pendidikan dan komputasi pertanian, kuotanya hanya 24, peminatnya 315, keketatannya 7,62. Nomor 23 ada pengelolaan hutan, kuotanya 20, peminatnya 243, keketatannya 8,23. Nomor 24 ada pendidikan teknik mesin, kuotanya hanya 16, peminatnya 188, keketatannya 8,51. Jadi nomor 25 ada ilmu tanah, kuotanya hanya 26, peminatnya 296, keketatannya 8,78. Nah, ini sudah mulai naik angkanya 7,8%, menunjukkan semakin longgar, semakin apa itu besar peluangnya untuk lolos, tetapi tetap juga harus berhati-hati karena memang kuotanya sangat sedikit. Klaster keenam, kita coba tengok ada prodi apakah? Ya, ada teknik elektro, kuotanya hanya 16, peminatnya 175, keketatannya 9,14. Nomor 27 ada agroekoteknologi, kuotanya 36, lumayan ini. Peminatnya 375, keketatannya 9,60. Nomor 28 ada peternakan, kuotanya 40, peminatnya 354, keketatannya 11,30. Sudah melampaui angka 10% ya. 29 dan kimia, hanya 16 kuotanya, peminatnya hanya 151, keketatannya 11,92. Dan di nomor 30 ada pendidikan teknik bangunan, kuotanya 16, peminatnya hanya 126, keketatannya 12,70. Nah, ini sudah mulai longgar teman-teman, sudah bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa dipilih karena persaingannya agak tidak tinggi. Di kelas ketujuh ada pendidikan fisika, kuotanya hanya 18, peminatnya 133, keketatan 13,53. Kemudian ada pendidikan kimia, kuotanya 20, peminatnya 132, keketatannya 15,15. Nomor 3 ada fisika, kuotanya hanya 20, peminat 100, kuotanya keketatannya 20. Jadi seperlima ya, seperlima. 20%-nya bisa terserap. 34 ada bisnis digital. Nah, ini prodi baru ya, teman-teman. Ada dua prodi baru di UNS tahun 2023 itu bisnis digital dan sains data. Cuman yang perlu diperhatikan kuotanya ini loh. Bisnis digital itu hanya 18 kursi, sains data juga hanya 10 kursi. Tentunya biasanya kalau taruhlah bisnis digital itu diminati oleh 100 anak saja itu sudah ada di angka 18% atau. Nah, untuk itu perlu dipertimbangkan apakah prodi baru itu peluangnya tinggi atau rendah. Itu melihat dari animo masyarakat. Biasanya berbondong-bondong ingin mendaftar di prodi baru, tetapi tidak melihat kota, padahal kotanya hanya 18 dan 10. Baik, semoga data ini bisa membantu dan kita akan ketemu di video berikutnya tentang strategi pilihan prodi yang tepat. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.